aquascape-nya ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, itu yang dapat penghargaan yang mana mas? Oh, udah laku semua. Oh, udah laku teman-teman. Yang dapat penghargaan sudah laku. Ya, biasanya begitu selesai kan langsung dibeli. Oh ya. Oh, sampai harga berapa itu mas Hans? Macam-macam sih. Kalau biasanya 5 juta. Oh ya. Ya. Wow. Lumayan ya, 5 jutaan. Besarnya seberapa tuh yang 5 jutaan itu? Ada yang 60 cm, ada yang kalau 40 cm itu 3 juta, 4 juta. Kalau pas dapat. Kalau yang sebesar ini gede dong kalau yang sebesar ini ya. Ya. Kalau dapat piala. Karena ini biasanya kalau udah naik podium kan biasanya memang Punya harga ya. ya nilai jualnya juga naik. Punya nilai jual lah ya kalau sudah naik podium. Ceng. Semangat pagi. Apa? Hari ini kita jalan-jalan ke Hans Aquascape di Ungaran sambil belajar untuk buat aquascape. Aquascape itu apa sih Mas Hans? Itu jadi kalau aquascape itu seni dalam artian kita memainkan tanaman air, kayu, batu dan lain sebagainya sesuai imajinasi. Di satu sisi juga kita butuh perawatan di tanaman gitu. Jadi macam-macam, sebenarnya kompleks kalau di aquascape, termasuk ada kualitas air, biota fauna, ikan keong, udang dan lain-lain. Tapi dia lebih ke desain perawatan tanaman, terus jadi menampilkan kesan alami di sebuah akuarium. Sebuah akuarium diwujudkan seperti situasi natural alami. Ya. Tapi dengan cara di-create ya, dirancang. Sudah berapa lama Mas Hans geluti ya 2015 ya? 2015 sekarang 2021 jalan 6. Oh, udah lumayan dong jalan ya? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Ini udah menghasilkan berapa banyak dong karya-karyanya? Udah banyak dong ya? Udah, alhamdulillah. Rata-rata peminatnya tuh dari kalangan mana biasanya? Merata. Dari anak-anak yang masih SD, SMP, sampai kalangan bapak-bapak yang udah umur 50-40 ke atas juga banyak. Karena sebenarnya ini kan juga buat wahana refreshing sih Pak. Jadi apalagi sekarang banyak orang stres ya. Ya. Jadi aquascape ini sebuah salah satu ini juga itu loh, media buat kita refreshing. Pulang kerja capek, sambil istirahat, lihat tanaman dan ikan. Jadi ternyata sekarang manfaatnya banyak. Bukan hanya sebagai mengasah kreativitas juga, ternyata banyak dari sisi ekonomi atau buat pekerjaan juga jadinya. Jadi hobi dan pekerjaan ya. Iya. Awalnya dari apa? Hobi ya Pak? Hobi ya. Dulunya gimana? Awalnya apa nih? Awalnya itu saya punya akuarium biasa, kemudian akuarium di rumah. Terus kok pengen nambah akuarium lagi, pengen nambah aquascape lagi. Ternyata nggak ada space karena rumahnya kecil kan Pak. Terus saya lihat nih dulu kan memanfaatkan garasi, di pinggir-pinggir sini berkembang dikit-dikit. Kebetulan sekarang udah bisa difokuskan, garasinya pindah di sebelah. Jadi sekarang udah fokus ke buat jualan aja. Tadinya hanya garasi sendiri ya? Garasi sendiri. Awalnya hanya iseng buka gitu ya? Iseng, terus kok ternyata jalan, akhirnya mulai berkembang dikit-dikit. Ini biasanya yang mahal tuh materialnya Mas ya? Seninya itu. Oh, seninya ya. Ya. Jadi
Kita kalau bahan itu sebenarnya sama. Dia kalau Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Mas, lanjut. gimana tadi? Jadi sebenarnya yang bikin mahal itu ide seni, terus ketelatenan sih sebenarnya. Kalau untuk harga bahan standar semua sama dengan harga-harga pasaran lainnya. Tapi memang yang membedakan nanti kan hasilnya. Walaupun kita mainnya dengan bahan yang sama, tapi nanti hasilnya tetap yang membedakan. Karena kan imajinasi tiap orang kan beda-beda. Kreativitas orang beda-beda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang sih udah banyak yang bisa lah. Jadi udah kreatif kalau sekarang. Ada kayak ini enggak sih? Kayak misalnya kalau di seni lukis itu kan ada namanya aliran-alirannya enggak sih? Ada alirannya enggak? Ada juga? Ada. Alirannya apa aja tuh? Ada yang natural, frontal. Jadi terus dia membentuk sebuah kasarannya kayak kayu. Contohnya itu ya secara gampang yang dengan ada seperti di alam. Cuman nanti dia lebih ke variasi tanamannya. Ada yang forest, yang hutan. Terus ada yang mountain, yang ataupun iwagumi, main batu-batuan aja. Terus ada yang dead style. Dead style itu memang dia lebih ke tanaman, penataan tanaman. Jadi di layout tanaman, tanamannya juga variatif, berwarna. Terus ada lagi yang kayak misalkan kalau waterfall itu juga ada stylenya. Seperti yang saya rencanakan tadi. Betul. Sekarang udah berkembang sih Pak. Udah banyak banget contoh-contoh ataupun tutorial itu udah banyak banget. Jadi lebih mudah kalau untuk saat ini. Kalau sekarang juga lomba-lomba ya sampai dunia juga udah ada. Lomba di lokal juga udah ada. Mas Han sudah pernah ikut lomba? Saya beberapa kali waktu itu pernah ikut di Solo, Boyolali, Semarang, yang event-event lokal lah gitu. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah waktu itu nyantol semua. Itu ada beberapa pialanya di belakang. Oh gitu. Mantap, luar biasa teman-teman. Ternyata punya piala. Luar biasa sekali. Udah lama banget sih. Tapi memang sekarang kan lebih fokus ke ini, ke ngurusin yang ada di sini. Jadi selama 6 tahun berarti ya kira-kira betul ya 6 tahun ya. 2015 ya? Iya, 2015 sampai 2021 udah menghasilkan piala ya. Luar biasa. Kecil-kecilan penyemangat. Itu hadiahnya berupa apa biasanya? Hanya piala saja atau ada macam-macam tabungan? Ada piala, uang pembinaan, terus produk-produk dari sponsor. Ada produk sponsor. Produknya apa sih sponsor? Macam-macam, ada bumbu dasar, ada soil, terus pupuk cair, kayak produk-produk yang seperti di sana. Karena kan memang kalau pas lomba itu ibaratnya kita kayak membuat tapi dibiayai, walaupun kita pakai uang pendaftaran gitu ya. Cuman kalau kita kalkulasi itu uang pendaftaran itu lebih bisa dapat banyak dari uang pendaftaran. Iya, jelas. Jadi lebih menguntungkan. Pasti. Nggak bikin event kalau nggak untung ya. Karena saya juga pernah jadi event organizer Mas. Iya. Jadi memang ini sih sekarang rata-rata tiap daerah itu punya ini sendiri-sendiri, punya event sendiri-sendiri gitu. Di Semarang sering sudah ada. Semarang, terus Salatiga, Ungaran juga pernah, walaupun hanya kecil-kecilan ya. Terus yang paling sering itu malah di daerah sana. Mana itu? Jakarta itu sering. Jawa Timur Jakarta. Sering. Kalau Jawa Tengah itu Magelang, Boyolali, Kudus itu udah pernah juga. Periodik, udah periodik atau gimana? Misalnya ada tahunan,
Iya. Udah ada periodik ya? Iya, periodik. Jadi dia ada yang modelnya nanti bulan ini di lokasi Salatiga katanya. Terus bulan berikutnya nanti di lokasi Magelang ya. Jadi dia di cover oleh komunitas. Komunitas. Berarti Mas Han sudah punya komunitas juga? Punya. Kalau di Ungaran ini kan Aquascape Ungaran. Tapi memang di satu sisi juga dukungan dari dinas-dinas perikanan. Ada dukungannya sih ya? Juga ada. Berarti ada pembinaan dong dari dinas? Kalau di Ungaran kebetulan masih belum kalau untuk aquascape-nya, tapi kalau di daerah-daerah lain udah rata-rata mereka digandeng sama dinas. Kalau di Ungaran belum. Itu semoga ada pihak dinas yang kebetulan nggak sengaja mampir di saja channel kita ini. Iya. Nanti bisa subscribe ya teman-teman, di share. Kemudian kalau ada pihak dinas mohon ditampung nih inspirasinya dari teman-teman Aquascape. Iya, Aquascape Ungaran. Sampaikan aja Mas. Ya kalau buat nyampaikan sih sebenarnya gini sih Pak, dalam artian kalau kami sih prinsipnya menunjukkan dulu secara swadaya sampai mana sih kemandirian dari komunitas ini gitu ya. Tapi kalau memang ibaratnya untuk urusan nanti bisa digandeng atau enggak, yang penting kita ngelangkah dulu lah. Luar biasa. Jadi nggak membuat berkembangnya suatu komunitas ini, jadi nggak terlalu berharap jauh. Kalau ada pun kita terima gandengannya gitu ya. Kalau enggak kayak kita nyoba nunjukkan mandiri dulu komunitas ini nanti bisa besar seperti apa, paling seperti itu sih. Luar biasa. luar biasa teman-teman. Inspiratif. Pialanya boleh kita lihat-lihat dulu Mas Hans, oke? Yuk kita lihat pialanya teman-teman. Oke, ini Mas Hans ya? Ya. 2000. Coba diceritain dari yang 16 itu di Solo. Solo, yang mana tuh Mas Hans? Yang di atas. Yang paling atas. Oh ini yang pertama teman-teman. Yang juara 2 battle contest ya? Iya, itu yang di Solo. Kemudian? Terus yang juara 1 yang patung itu, patungnya Takaki Amano itu. Yang tengah di Semarang, Paragon Mall. Oh iya, di Paragon ya? 2017 ya. Oh yang tengah ini ya? Iya. Terus yang terakhir itu yang di Boyolali. Yang mana? Yang ini pas bertepatan dengan Hari Ikan Nasional itu. Juara 1 ini? Itu juara 1. Oh, yang terakhir itu juara 1 ya? Iya. Tahun 2018. 2018. Oh, luar biasa. Jadi ini kenang-kenangan aja sih Pak. Iya. Istimewa. Oh, luar biasa. Alhamdulillah ya, ternyata jadi berkah ternyata ya. Yang penting berkah dan barokah. Kita lihat-lihat juga ini teman-teman Aquascape-nya, ini contoh-contohnya teman-teman. Itu yang dapat penghargaan yang mana Mas? Udah laku semua. Oh, udah laku teman-teman. Yang dapat penghargaan sudah laku. Iya, biasanya gitu selesai kan langsung dibeli. Oh ya. Oh, sampai harga berapa itu Mas Hans? Macam-macam sih. Kalau biasanya 5 juta. Oh ya. Iya. Wow. Lumayan ya, 5 jutaan. Besarnya seberapa tuh yang 5 jutaan itu? Ada yang 60 cm, ada yang kalau 40 cm itu 3 juta, 4 juta. Kalau pas dapat. Kalau yang sebesar ini gede dong kalau yang sebesar ini ya. Ya. Kalau dapat piala. Karena ini biasanya kalau udah naik podium kan biasanya memang punya harga ya. Iya, nilai jualnya juga naik. Punya nilai jual lah ya kalau sudah naik podium.